Kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman-Nya, mari kita siapkan hati kita dengan kerinduan untuk diubahkan. Setia Tuhan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
setiap perkataan yang ada semua memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan buat Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya. Karena ternyata waktu yang kita miliki ini tidak bisa kita kuasai. Beberapa hari yang lalu ya, bukan masih kemarin ya, kakak saya dipanggil Tuhan dan terima kasih untuk ucapan, atensi, dan doa-doa dari Bapak Ibu di grup yang mendoakan supaya keluarga dalam kondisi yang kuat dan sehat. Tetapi pesan yang bisa tersampaikan dari peristiwa itu adalah bahwa kalau sudah usia jangan capek-capek Bapak Ibu. Karena kakak saya ini nggak ada gejala sakit apa-apa, kecapean dan kemudian harus ke IGD, akibatnya kemudian malaikat yang menjemput dia. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu dengan satu tema yang sudah terpampang di depan ya, bersama tapi tidak merasa. Terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35, ini kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fenomena bersama tapi tidak merasa itu hari ini nampaknya menjadi gejala yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Bersama tapi tidak merasa ini bukan hanya bicara mengenai kesalahan dalam berkomunikasi, tapi ini bicara tentang ketidakpedulian, ya, merasa tidak sehati, tidak ada kepekaan sosial ya di antara masyarakat yang hari ini ada di sekitar kita. Suatu kali saya pernah mendengar cerita ya, ada salah satu jemaat kita yang pergi ke Surabaya, kemudian di bis ketemu dengan salah satu mahasiswa Salem yang pernah praktek pelayanan di sini. Tetapi sepanjang perjalanan walaupun satu bangku tidak ada tegur sapa karena memang tidak merasa ada kebersamaan. Bukankah seringkali kita juga merasa begitu ya Bapak Ibu, bersama tapi tidak merasa kehadiran orang tersebut. Atau bahkan kadangkala ketika kita tidak senang dengan orang itu, tidak peduli dengan orang itu, walaupun dalam ruangan yang sama kita bersama-sama, tapi kita menjadi cuek, kita enggak peduli. Bahkan kita mencoba untuk mengekspresikan diri sedang tidak melihat dia dan sedang tidak mengenal dia. Kalau saya kasih gambar seperti ini, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan ngerasa benar, tepat sekali apa yang saya gambarkan tadi tentang bersama tapi tidak merasa. Di dalam gambar ini kita bisa melihat ada pasangan suami istri. Jaraknya sangat dekat Bapak Ibu, mungkin nggak sampai 1 meter. Tetapi kedua-duanya di dalam pikiran dan imajinasi yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang mereka lihat, tetapi gambar ini menunjukkan ya bahwa pasangan ini tidak merasa bahwa di depannya itu ada orang yang mestinya diajak berkomunikasi. Dia lebih senang berkomunikasi dengan HP-nya. Ada yang seperti ini Bapak Ibu dengan pasangannya? Ya, satu kata buat mereka, bertobat. Ya, itu yang di belakang ada yang madu-madu. Itu kayaknya gambarmu deh ya gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Kedekatan fisik dengan kedekatan emosional itu sesuatu yang sangat jauh berbeda.
Kedekatan fisik bisa kita upayakan dengan mudah, dengan gampang. Mungkin kita bisa berjalan bersama, kita mungkin bekerja di kantor yang sama, bahkan kita duduk di gereja di deretan bangku yang sama. Tetapi merasa bahwa orang ini adalah sesuatu bagian dalam kehidupan saya, itu enggak segampang upaya kita di dalam kedekatan fisik. Kita seperti merasa orang lain dengan orang-orang yang di dekat kita. Walaupun WL mengatakan, sapa kanan kiri ya, gitu ya Dep ya, sapa kanan kiri. Gampang itu. Tapi belum tentu hati kita menyapa orang yang ada di dekat kita. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang Bapak Ibu, bahwa kedekatan fisik itu berbeda sekali dengan kedekatan emosional. Kita bisa dekat, belum tentu hati kita itu menyentuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana kisah dalam perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu menggambarkan satu kebersamaan tetapi tidak merasa kebersamaan itu. Kita akan melihat dalam Lukas 24 ayat 15 ya. Kalau kita baca satu perikop itu cukup panjang, jadi saya ambil kutipan-kutipan singkatnya. Lukas 24 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, saya akan bacakan Bapak Ibu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini, ayat ini dengan jelas menggambarkan sebuah ironi dari kebersamaan. Sesuatu yang tragis di dalam konteks yang namanya kebersamaan. Perhatikan gambar yang saya tampilkan di situ ya, gambar imajiner, ya, gambar visual yang menggambarkan bahwa Yesus sedang berjalan dengan Kleopas dan dengan salah satu temannya lagi, mereka berjalan. Saudara paham berapa jarak mereka berjalan? Mereka berjalan sejauh 11 km. Di masa sekarang 11 km bukan jarak yang jauh ya. Mungkin dari sini ke Mendit sana itu 11 km atau ya ke Singosari lah ya, saya nggak tahu juga. Dan perjalanan itu berjalan memakan waktu selama 3 jam. Coba kita segera berimajinasi sebentar. Perjalanannya 11 km. Waktu tempuh yang dibutuhkan itu adalah 3 jam. 3 jam mereka bercakap-cakap, 3 jam mereka berdialog, 3 jam mereka bicara tentang kejadian yang baru kemarin itu terjadi. Udara yang mereka hirup adalah udara yang sama. Debu yang menempel di kaki mereka adalah debu yang sama. Topik pembicaraan mereka adalah topik pembicaraan yang sama. Tetapi sepanjang perjalanan itu, Kleopas dan temannya tidak merasa bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Dia tidak tahu bahwa Sang Juru Selamat itu, topik yang sedang dibicarakan itu ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Bukankah ini sebuah ironi di dalam kebersamaan dia bersama dengan Tuhan Yesus? Dan sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya mau ingatkan. Jangan-jangan kita pun mengalami ironi yang seperti ini. Yesus bersama dalam kehidupan kita, dia berjalan dalam perjalanan kehidupan kita, dia menyertai kita, dia memberkati kita, dia menjadi topik pembicaraan kita setiap hari, menjadi pusat pelayanan kita, tapi kita enggak merasa. Ada Yesus dalam kehidupan kita, kita enggak merasa bahwa dia sedang bercakap-cakap dengan kita. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang menghalangi cara pandang kita, sehingga kita tidak mengenal Yesus yang ada bersama dengan kita. Perhatikan ayat yang ke-16 Bapak Ibu dalam ayat ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka,
sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apa yang menghalangi kita? Saya tidak tahu. Mungkin kesibukan kita, mungkin pergumulan-pergumulan kita, sehingga kita tidak merasa bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Yang ada apa? Kekecewaan, kesedihan. Hidup ini semakin hari kok semakin berat. Ya kan? Hidup ini kok semakin hari semakin membuat kita ini mengalami berbagai macam keletihan gitu. Perjalanan di Emmaus ini benar-benar memberikan perspektif baru dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bersama dengan Tuhan, duduk dengan Tuhan, menikmati percakapan dengan Tuhan, tetapi justru kita enggak merasa Dia hadir ada di dalam kehidupan kita. Jangan sampai juga ibadah-ibadah kita ini menjadi ibadah-ibadah yang kering, Bapak Ibu. Karena kita enggak merasakan kehadiran Tuhan. Kita mungkin bisa menyanyikan tanpa fales, ya. Musiknya luar biasa bagus, ya. Kita bisa, ya seringkali dibilang kita melompat buat Tuhan, ya, padahal enggak pernah melompat sih. Ya. Kita sukacita seperti itu, tetapi apakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita? Apakah kita bisa merasa bahwa Tuhan ada duduk di sebelah kita dan memeluk kita dan berkata, anakku, aku selalu loh menyertai engkau, aku rindu engkau bicara dengan aku berharap engkau selalu dekat dengan aku. Apakah kita pernah merasakan seperti ini? Atau kita menjalani hidup ini dengan segala aktivitas kita, tanpa pernah kita menundukkan kepala kita, tanpa pernah menekuk kaki kita, tanpa pernah kita berkata, Tuhan, aku rindu engkau. Aku mau dekat dengan engkau. Kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, Bapak Ibu, boleh saya katakan bahwa hidupmu adalah sebuah ironi dalam kebersamaan dengan Tuhan. Tragis. Apa yang menghalangi kebersamaan ini, Bapak Ibu? Penghalang keterhubungan antara Kleopas dan temannya dengan Tuhan Yesus di dalam teks yang akan kita baca. Kita akan menemukan 3 hal yang menjadi penghalang dari keterhubungan itu. Yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, ketika 2 orang ini berjalan dan kemudian Yesus muncul dengan mereka dan kemudian Tuhan bertanya, apa yang terjadi? Ayat 17 berkata begini, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Kesedihan, Bapak Ibu, kekecewaan, ya, itu akan membuat keterhubungan kita dengan Tuhan itu menjadi terganggu. Kesedihan, Bapak Ibu, membuat pandangan mata kita itu selalu tertuju ke bawah, ke masalah. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa? Karena kita sedih, karena kita kecewa. Alkitab katakan karena mereka muram, mukanya muram. Sehingga apa yang terjadi? Fokus pandangan mereka hanya melihat adanya masalah. Dalam istilah saya, pandangan dia ke bawah. Kenapa tidak ke samping? Bukankah di samping dia ada sang penyerta? Di samping dia ada Tuhan. Di samping dia ada sosok yang selalu kita rindukan. Tapi kenapa persoalan itu menjadi gangguan kita di dalam terhubung dengan Tuhan? Kesedihan, Bapak Ibu, selalu membuat pandangan kita itu fokus kepada masalah itu sendiri. Pandangan kita ke bawah. Tanpa kita menyadari bahwa di samping kita ada sang penyerta, sang penolong, sang pelindung yang selalu siap untuk mendekat kita, memeluk kita, menolong kita. Setiap saat, every time, dia siap. Jadi beban emosional itu faktor yang bisa membuat keterhubungan kita dengan Tuhan itu menjadi terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang menjadi penghalang, penghambat keterhubungan itu? Yang kedua, dalam teks yang kita baca, ya, dalam ayat-ayat yang kita baca, dalam cerita perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ini adalah harapan yang salah.
harapan yang keliru. Perhatikan kutipan yang saya ambil ini di dalam Lukas tadi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Kleopas bersama dengan murid-murid yang lain, bersama dengan teman-temannya, selalu memiliki pengharapan kalau Mesias yang mereka sembah, yang mereka ikuti, akan menjadi raja dunia seperti gambaran mereka. Membangun kerajaan yang baru, meneruskan tahta Daud, dan ketika kerajaan itu terbangun, mereka akan mendapatkan posisi, mereka akan mendapatkan jabatan, mereka akan mendapatkan sesuatu yang menurut gambaran mereka, hidup saya pasti akan berhasil, sukses kalau bersama dengan Mesias yang saya gambarkan seperti itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mesias yang mereka harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Alih-alih menjadi seorang raja, alih-alih menjadi penguasa, Mesias itu kemudian ditangkap, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pengharapannya keliru. Kok begini ya, saya ikut Tuhan kok menjadi begini gitu loh. Kok tidak seperti yang saya inginkan, kok tidak seperti yang saya harapkan gitu loh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan begini. Ketika kita berharap sesuatu kepada Tuhan dan skenario Tuhan itu enggak sama dengan skenario kita, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka hati dan pikiran kita gampang mengatakan Tuhan tidak ada. Sama dengan Kleopas ini. Ketika dia berharap bahwa dia akan mendapatkan berkat secara jasmani karena Mesias akan menjadi raja yang memiliki kuasa dan akan bagi-bagi kekuasaan, sharing power kepada mereka, itu harapan mereka. Tapi ternyata harapan itu musnah gitu loh. Tuhan enggak seperti itu, Mesias tidak seperti itu. Dan ketika apa yang diharapkan oleh Kleopas ini tidak terjadi dalam kehidupan mereka, otomatis otak dan pikiran mereka kemudian berkata, Tuhan tidak ada, Mesias tidak ada, Allah tidak ada, saya sendirian, saya kesepian, saya yatim piatu dalam urusan rohani, karena Yesus tidak bersama dengan saya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah seringkali kita berpikir, merasakan seperti itu? Ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan skenario-nya Tuhan. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita gampang, sekali lagi saya bilang, kita gampang beranggapan bahwa Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan ada di mana? Di sebelah mereka, di sisi mereka, ngobrol dengan mereka, bicara dengan mereka. Ya kan? Ini yang menjadi penghalang keterhubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya lah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin? Tidak pernah. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Perasaan kita. Ya kan? Seperti yang pernah saya kutip, ada lagu sekitar tahun 70-an. Aku jauh, engkau jauh, kan gitu. Aku dekat, engkau dekat, itu lagunya Bimbo, judulnya Tuhan. Kita merasa kalau kita jauh, Tuhan jauh. Kita merasa kalau Tuhan tidak mendengar doa kita, Tuhan jauh. Kita merasa kalau keinginan kita enggak dikabulkan Tuhan, kita ngerasa Tuhan jauh. Kita hanya merasa dekat ketika doa kita dijawab. Kita hanya merasa dekat ketika urusan kita diselesaikan. Kita merasa dekat ketika kita merasa diberkati, ketika baru dapat berkat, kita bisa berkata puji Tuhan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya. Giliran apa yang kita harapkan tidak kesampaian, giliran apa yang kita harapkan tidak terjadi, persoalan datang, pergumulan datang, maka hati dan pikiran kita gampang berkata, Tuhan tidak ada. Harapan yang salah membuat keterhubungan kita
dengan Tuhan menjadi terputus. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu? Penghalang keterhubungan itu juga disebabkan oleh karena ketidakpercayaan pada kesaksian-kesaksian orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat ke-24, teks itu berkata begini Bapak Ibu. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Perhatikan yang merah ini. Tetapi dia tidak mereka lihat. Siapa yang ngomong dia tidak mereka lihat ini? Kleopas dan temannya. Maria Magdalena, Petrus dan sebagainya memiliki kesaksian. Ya kan? Bahwa saya melihat guru rabi kita itu sudah bangkit. Kain kafannya sudah dilipat di ujung kuburan itu. Ya kan? Dan ada malaikat yang wajahnya bersinar-sinar yang mengatakan kepada mereka bahwa guru sudah bangkit. Tetapi Kleopas dan temannya ini enggak percaya pada kesaksian itu. Masa? Ya kan? Dia sudah bangkit. Apa buktinya? Gitu loh. Dan ketidakpercayaan itu Bapak Ibu membuat keterhubungan Kleopas dan temannya ini menjadi putus dengan Tuhan. Kita ini kerap kali juga tidak percaya terhadap kesaksian-kesaksian kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin tersampaikan dalam kehidupan kita. Satu kali Bapak Ibu ya, saya ini ngobrol dengan beberapa teman dan kepada beberapa mahasiswa juga saya bilang belajar teologi itu penting ya, tapi kalau semakin pintar, semakin cerdas di dalam pemahaman teologi tanpa disertai iman, itu akan membuat relasi secara emosional dengan Tuhan itu menjadi terputus. Semua hanya dipikirkan secara logika. Benar enggak ya? Kan begitu. Hari Selasa yang lalu saya mengisi pembinaan hamba-hamba Tuhan via Zoom Bapak Ibu, dan kemudian saya menjelaskan tentang Alkitab adalah firman Allah. Dalam konteks teologi, Alkitab adalah firman Allah itu dipahami dalam dua perspektif, yaitu ineransi Alkitab dan infallibility Alkitab. Kemudian ada hamba Tuhan ya dari luar pulau sana yang kemudian angkat tangan dan bertanya, Pak, saya mau tanya karena saya baru melihat acara Bible Logic dan kemudian ada seorang dokter namanya Dr. Purnomo, bukan Pak Pur yang kita kenal ya. Dr. Purnomo itu mengatakan bahwa Alkitab itu ada kesalahan sekitar 6.770 sekian. Dan di dalam data-data teologi yang hari ini kekinian modern memang diketemukan ada sekitar 6.700 sekian kesalahan dalam Alkitab. Gimana ini Pak? Masa firman Tuhan ada kesalahan? Saya bilang begini, kesalahan-kesalahan yang diketemukan itu adalah kesalahan-kesalahan redaksional, kesalahan-kesalahan tulisan, bukan kesalahan-kesalahan dogmatika. Ada beda antara kesalahan dogmatika, pesan, message, dan kesalahan redaksional. Kesalahan redaksional itu apa sih? Kalau bahasa anak muda sekarang itu lebih enak, typo. Bapak Ibu pernah nggak ya menerima chatting yang isinya typo gitu? Satu kali, ya ini mungkin cerita yang agak-agak, ya tapi kepingin saya kasih tahu bahwa typo itu sesuatu yang sangat mengganggu. Ada anak putri yang jam 9 katakanlah gitu belum pulang ya. Kemudian mamanya tanya, kamu di mana? Di rumah teman, kok enggak pulang gitu. Dia pengennya ngetik lagi nemenin si A gitu. Typo, lagi nenenin si A. Gimana kira-kira konsep pikiran ibunya? Kurang ajar. Ya kan? Kok neneni teman? Maaf ma, nemenin. Nah,
Alkitab Bapak Ibu, sebelum diketemukan komputer, mesin cetak dan sebagainya, untuk memperbanyak, itu ditulis tangan gitu loh. Oleh para bapak-bapak gereja itu ditulis tangan. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Kejadian sampai Wahyu itu ada sekitar 66 buku, tulis tangan semua. Kalau ada kesalahan koma, titiknya belum ada, wajar enggak? Sangat wajar. Tetapi itu kemudian dianggap sebagai kesalahan yang jumlahnya sekitar 6.700 sekian. Nah ini yang keliru. Yang keliru itu adalah penulisan redaksional, bukan dogmatikanya. Nah banyak orang Kristen sekarang yang sulit untuk mempercayai kesaksian-kesaksian orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Khotbah dipertanyakan, ya, firman Tuhan dipertanyakan, ketidakpercayaan itu semakin hari semakin menggerus dan sebagainya, itu menjadi penghalang keterhubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Ketidakpercayaan pada kesaksian. Jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu yang saya khotbah kayak begini bertanya, bener enggak sih? Gitu. Masa kayak gitu? Gitu ya. Ketidakpercayaan itu menjadi penghalang keterhubungan kita kepada Tuhan. Dan apa dampaknya Bapak Ibu? Ketika Kleopas dan temannya ini tidak percaya akan kesaksian itu. Yang muncul adalah kegalauan dan ketidakpastian di dalam hidup mereka. Mereka menjadi khawatir karena dia yakin bahwa kalau gurunya sudah disalibkan, sebentar lagi pasti saya yang akan disalib. Dia tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi damai sejahtera. Dan apa yang terjadi? Dia melarikan diri dari Yerusalem menuju ke Emmaus supaya dia mendapat keselamatan. Ada di sana itu. Coba kalau misalkan mereka tahu, percaya akan segala kesaksian itu, Kleopas tidak akan pernah meninggalkan Yerusalem. Dia akan tetap stay tinggal di Yerusalem dan berkata, apapun yang terjadi, aku tahu Allah yang aku sembah akan menjaga dan melindungi aku. Tapi ini enggak, karena enggak percaya. Jangan sampai Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu punya pergumulan, Bapak Ibu punya persoalan, terus ada hamba Tuhan yang berkata, saya doakan ya, masa doa bisa menyelesaikan sih Pak? Engkau sedang tidak percaya akan kuasa doa. Hamba Tuhan kan bisanya apa sih? Doa saja. Suatu kali temannya Bulani ini sakit Bapak Ibu. Dan saya diajak dalam kondisi yang keburu-buru diajak sama Bulani ini untuk menjenguk temannya Bulani yang lagi sakit. Ketika kita masuk, kita ngomong, maaf ya gak sempat bawa sesuatu, gak sempat bawa bingkisan karena lagi keburu-buru cepat-cepat ke sini. Dan jawabannya itu melegakan hati dari yang sakit. Gak apa-apa, kalau Pak Pendeta yang datang ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan itu bukan bingkisan, itu adalah doa. Amin. Jangan kita enggak percaya dengan kesaksian-kesaksian itu. Saudara, ada sesuatu yang menarik tentang ketidakpercayaan ini. Ada satu penyakit namanya anosognosia. Ya. Apa itu penyakit anosognosia? Itu adalah penyakit yang mengganggu neurologis kita, yang mengganggu sel-sel otak kita, ya, brain kita. Ini ada persoalan, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk menyadari bahwa dia sakit. Ya. Beda menyangkali, ini tidak menyadari. Ya kan? Kalau dalam istilah psikologi, kalau menyangkali itu denial gitu ya. Ini enggak, ini sadar. Ini enggak menyadari, dia enggak tahu kalau dia sakit. Misalkan apa? Coba penurunan fungsi memori otak kita. Orang itu ya Bapak Ibu, sudah umur ya, enggak bisa dibohongi, fungsi penurunan memorinya itu mengalami penurunan. Ini bahasa agak ribet ya, kalau bahasa Jawa enak itu. Pekun. Nah, lihat pekun langsung, oh pekun gitu.
Ada orang yang nyadari kalau dirinya pikun, enggak. Jam 9 makan, jam 12 bilang, aku belum makan loh. Wah Didik jangan gitu loh ya. Itu anosognosia, enggak nyadari itu. Saya enggak ngeritik yang sudah mengalami degradasi degradasi memori ya kan. Tapi kalau makanya saya bilang tadi kalau bahasa sehari-hari lebih gampang itu pikun gitu. Saya nggak ngerti ya para ahli itu kok kasih nama aja susah-susah ya. Pikun gitu loh daripada apa ya sama Alzheimer. Nah, itu nggak ada ya catatan saya nih ya. Alzheimer itu pikun Bapak Ibu. Dan itu adalah penyakit degeneratif. Apa yang dimaksud penyakit degeneratif? Penyakit yang pasti datang ketika usia kita itu dalam usia-usia tertentu gitu kan ya. Mungkin ada yang senyum-senyum gitu. Yo koyo bapak ya rara iki lho Pak. Jam 09.00 wis pangan gitu. Jam 12 wis luwe guru mangan mulai wingi. Lah piringe gurung dikorai lho ya. Piringnya itu loh masih geledak, katanya belum makan. Pak Warno mboten nggih Pak nggih. Nah saudara, murid-murid itu kayaknya mengalami anosognosia ini. Dia ketemu Tuhan Yesus, tapi nggak merasa dia ketemu Tuhan Yesus. Saudara ini sekedar informasi tambahan saja sih ya, nggak perlu dikaitkan dengan Kleopas itu. Tapi kaitkan dengan diri Anda sendiri. Ada nggak yang alami kayak begini ya? Jangan-jangan nanti ada yang pulang ketemu istrinya terus bingung. Ini siapa kamu? Saya punya teman Bapak Ibu. Nah, sebelum saya lanjut ya, punya teman hamba Tuhan di Surabaya dalam kondisi kena penyakit anosognosia ini. Tiap kali dia masuk ke kamar mau tidur, istrinya juga mau tidur, marah-marah si bapak ini. Kamu siapa? Kok berani-beraninya masuk di kamar saya? Perempuan kamu, keluar. Lupa aku ini istrimu. Bukan, ayo keluar. Tapi Bu Didi enggak gitu ya. Ya, jadi ya itulah. Cepat-cepat ya mengalami pengobatan lah ya. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya kita tidak hanya sekedar bersama, tapi kita bisa merasa. Ada beberapa hal, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-27 Bapak Ibu, ya, ketika Yesus lagi duduk dengan Kleopas. Saudara, saya sengaja kasih gambar di situ, kalau Bapak Ibu bisa ngelihat. Ini adalah model percakapan duduk orang-orang Israel pada masa itu ya, lesehan gitu ya. Kayaknya kalau kita pergi ke lalapan Lamongan dan duduk lesehan itu alkitabiah sekali Bapak Ibu. Ya, karena pada masa dulu ketika Tuhan Yesus perjamuan kudus itu pun tidak duduk ya. Yang membuat gambar Yesus perjamuan terakhir duduk itu adalah Leonardo da Vinci. Dan itu adalah imajinasi dia. Tapi dalam konteks budaya Israel pada masa itu, dalam setiap makan kemudian duduk bersama itu kebiasaannya adalah lesehan. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke lalapan gitu ya, duduknya lesehan. Bapak Ibu bisa membayangkan Yesus kayak begitu. Cuma persoalannya Bapak Ibu menunya pecel lele ya, dia roti kan gitu. Nah kita lihat sekarang ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Terbangunnya persekutuan Bapak Ibu bersama dengan Tuhan. Yesus memberikan pola, memberikan ajaran. Dengan cara apa? Baca Alkitab. Merenungkan firman Tuhan. Alkitab menjelaskan seperti ini. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia, tentang Mesias dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Duduk dengan tenang dan baca Alkitab.
Hari ini kalau kita mau melakukan rutinitas kayak ini gampang sekali. Kenapa? Karena kita nggak perlu bawa Alkitab yang tebal. Di HP kita ada Alkitab. Yang lebih menolong lagi, ada beberapa aplikasi dalam Alkitab yang ada renungan harian. Tinggal pencet. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Ketika ingin terbangun kita, persekutuan kita dengan Tuhan, satu, baca Alkitab. Yang kedua, ayat ke-20. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Terbangunnya persekutuan dalam konteks yang kedua, setelah baca ya, mereka duduk makan. Makanya Bapak Ibu ya, makan bersama dengan orang yang kita kasihi, itu akan membangun keintiman. Intimacy itu bisa terbangun melewati meja makan. Ya kan? Kalau intimacy secara rohani ya, minggu pertama kita bikin perjamuan kudus. Ya kan? Meja makan bersama dengan Tuhan, itu membangun keintiman. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dalam konteks bagian ini? Perhatikan baik-baik apa yang mau saya sampaikan. Rutinitas kita, sekali lagi saya bilang, rutinitas kita yang paling sederhana sekalipun, di situ Tuhan bisa hadir. Amin. Rutinitas yang paling sederhana. Apa rutinitas yang paling sederhana? Ibu-ibu ketika cuci piring, kora-kora, cuci baju, itu rutinitas yang paling sederhana. Di situ Tuhan bisa hadir. Amin. Tuhan tidak hanya hadir misalkan dalam acara ibadah yang megah, gedung gereja yang megah, pengkhotbah yang luar biasa, enggak. Dalam rutinitas kita yang paling sederhana pun, duduk sambil makan, ngobrol dengan orang yang kita sukai, yang kita cintai, Yesus hadir di situ. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu, ya, apapun aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan bisa hadir. Bukan sekedar dalam konteks maha hadir dia Tuhan, bukan. Tapi hadir secara pribadi, secara personal menyapa kita. Dan apa dampaknya Bapak Ibu ketika hubungan kita mulai dibangun oleh Tuhan? Perhatikan ayat ini, Lukas 24 ayat 32 sampai yang ke-33 saya bacakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Tim musik saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Saya sekali lagi. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu, di awal tadi Alkitab berkata muka mereka muram, mereka dilanda kesedihan, mereka dilanda kekecewaan, mereka dilanda tidak punya harapan lagi, hopeless, nggak ngerti mau berbuat apa. Tapi setelah ketemu dengan Tuhan, merasakan keterhubungan dengan Tuhan, perubahan apa yang terjadi? Ayat ke-32 berkata begini, bukankah hati kita berkobar-kobar, bersemangat, dan tidak berhenti berkobar-kobar, kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Saudara tahu jam berapa mereka kembali ke Yerusalem? Menjelang malam. Karena hati berkobar-kobar, nggak bisa tahan. Walaupun hari menjelang malam, mereka kembali ke Yerusalem dan menceritakan apa yang mereka alami kepada murid-murid yang lain. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang memiliki kebersamaan dengan Tuhan, hatinya berkobar-kobar dan gak bisa ditahan, selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.